Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi kali ini ya, readingnya tentang jodoh, oke? Yang mungkin sering private reading juga tentang jodoh bisa nonton video ini gitu ya. Dan temanya ini adalah tentang bagaimana sih gitu kisah kalian bertemu dengan si jodoh ini ya. Nah, aku ingatkan kembali bahwa reading ini tuh bersifat sangat general. Jadi bisa cocok atau tidak, bisa sesuai atau enggak, ada yang cocok atau enggak, itu bergantung sama pesannya buat kalian atau enggak. Jadi sesuaikan saja sama situasi kalian, anggap aja ini fun reading gitu ya. Kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box, di sana sudah aku sediakan WA yang kalian bisa hubungi ya untuk private reading gitu. Oke? Oke, di sini aku sudah sediakan 3 file ya. Jadi menggunakan 3 file kartu ini ya. Jadi kalian bisa pikirkan dulu bagaimana kisah kalian bertemu dengan jodoh kalian. Oke. So, kita mulai aja. Ini file 1. Ya, ini file 1. Ini file 2 dan ini file 3. Oke, so ada 3 file. Ya. Kita mulai dari file nomor 1. Oke, file nomor 1. Bagaimana gitu ya kalian atau kamu bisa bertemu dengan jodohmu? Kisahnya seperti apa gitu ya. Kita buka kisah untuk yang memilih file nomor 1. Kisah bertemu dengan jodoh. Oke, so ini aku sudah siapkan beberapa kartu. Tadi aku shuffle random, yang loncat yang mana itu yang aku taruh. Oke. So ini kita buka kartu tarotnya. Ada Hierophant, ada kartu Death card, dan ada kartu The Strength. Oke. Ada kartu Strength ya. Oke, untuk grup 1, bagaimana kisah kamu bertemu dengan jodohmu? Kita buka aja semua kali ya. Oke, ada kartu The Caption di sini. Ya. Ada kartu The Caption. Ada kartu Finance and Career. Ada kartu Seven House Partner. Dan ada kartu Note Life's Purpose. Dan 2 kartu lainnya ada kartu Insane Chemistry, Passion. Dan ada kartu Palm Tree. Oke, Stability. Oke, aku taruh di sini aja dulu. Nanti aku ambil. Oke, so kita mulai dari kartu tarotnya dulu ya. Oke, dari readingan ini di grup 1, bagaimana kisah kamu bertemu dengan jodohmu? Di sini aku melihat banyak yang mungkin berjodoh dengan orang yang sudah kalian kenal sejak lama, tapi menyimpan perasaannya, yang dalam artian tidak pernah mengungkapkan perasaan dia secara terus terang kepada kamu seperti apa, atau kamu juga tidak mengungkapkan perasaan kamu seperti apa, tapi kalian sudah sangat dekat gitu. Oke. Di sini ada kartu Four of Wands ya. Aku melihat di sini banyak yang dimana kalian tuh sudah lama kenal, bersahabat bisa jadi juga, atau kalian rekan kerja, rekan bisnis yang sudah lama gitu kenalnya, atau bisa dibilang kalian juga teman kuliah, bisa jadi teman sekolah dulu gitu. Jadi intinya kalian sudah sangat dekat. Cuman aku melihat dengan kartu The Caption di sini ya, aku melihat kalian tidak berterus terang dengan terhadap perasaan kalian. Jadi cukup lama jedanya, mungkin kalian sempat pacaran sama orang lain dulu, kalian jadian sama si A, si B, si C, tapi kalian tetap dekat dan nyambung sama orang ini gitu. Oke, jadi bisa jadi jodoh kalian adalah orang yang ada di sekitar kalian atau orang yang sudah lama bersama kalian gitu ya. Oke, ada kartu The Fool card di sini. Aku merasakan bahwa kalian itu bertumbuh bareng. Kalian tumbuh bareng, kalian itu bisa dibilang juga seumuran. Nah, kalau aku lihat ya, kalian bisa jadi seumuran atau lebih tua dia setahun 2 tahun. Tapi aku lihat rentang umurnya tidak terlalu jauh ya untuk di grup 1 ini. Tapi ini general ya, general reading. Nah, di sini aku melihat kalian bertumbuh bareng ya. Kalian banyak banget explore hal itu bareng ya. Mungkin passion kalian sama, kesukaan, hobi kalian sama gitu ya. Di sini aku melihat
kalian itu bertumbuh bareng gitu. Banyak banget di antara kalian yang dimana sering curhat gitu, sering curhat satu sama lain. Intinya kalian tuh bener-bener yang cocok banget, cuman mungkin secara feeling gitu kalian nggak pernah mengungkapkan itu. Jatuhnya jadi mungkin dia sempat pacaran sama si A, si B, si C, kalian juga sering gitu, tapi kalian tetap sering kontakan, tetap bareng gitu. Jadi ibaratnya sudah ada cuman terabaikan gitu ya. Oke, di sini aku melihat ada kata the harapan orang tua atau keluarga kalian sudah saling mengenal, karena bisa dibilang apa ya, kalian tuh sudah sering bareng, main bareng gitu. Jadi aku melihat orang tua sudah atau keluarga sudah saling kenal juga gitu. Nah, di sini ada kartu death card dan the strength. Di sini aku melihat kalian akhirnya menyadari gitu. Kalian akhirnya menyadari bahwa sejauh-jauhnya kalian bersama orang lain, tetap baliknya atau endingnya sama orang ini gitu. Ketemunya sama orang ini. Kalau kalian dalam di situasi seperti ini, bisa aja gitu ya, berpotensi bahwa kemungkinan si doi adalah orang yang memang menjadi life partner kalian ke depannya gitu ya, karena aku merasakan banyak kecocokan di antara kalian, cuman tidak ada keterus terangan gitu dalam hubungan kalian. Dekat tapi gak pernah ngungkapin yang dalam, sampai akhirnya mungkin kalian merasa lelah ya, kesana kemari berlabuh untuk mencari orang, tapi ternyata endingnya tetap dekatnya sama ini lagi gitu. Nah, di sini aku melihat tapi tidak tidak hanya persahabatan atau orang di circle kalian, tapi juga bisa kalian pernah jadian sama orang ini gitu, cuman mungkin lepas, tapi kalian tetap baik, hubungannya tetap baik gitu. Karena aku melihat tidak ada problem dalam segi komunikasi, kalian tetap baik, hubungan kalian tetap baik gitu. Jadi aku merasakan kisah kalian sebenarnya kisah yang bisa mungkin kalian akan merasa bingung, kenapa sih kok saya sering banget datang setelah pergi atau setelah saya pisah sama orang yang bareng sama saya saat ini, saya tetap baliknya ke orang ini gitu. Jadi aku melihat kalian itu punya goals atau tujuan yang sama ke depan gitu. Mungkin itu yang bikin kalian merasa cocok satu sama lain. Secara mindset juga sama gitu. Nah, di sini akhirnya kalian menyadari bahwa ternyata kita nih cocok gitu. Ternyata kita punya passion, kita punya kesukaan, kita banyak kecocokan, kita klik gitu. Nah, di sini juga aku melihat ada kartu death card yang artinya memulai fase baru yang lebih stabil, kartu strength setelahnya. Nah, dimana kalian memulai fase yang lebih yang lebih kuat. Jadi jalinannya lebih kuat, pondasinya lebih kuat. Atau kalian bisa menaklukkan gitu ya, menaklukkan yang namanya karena strength ini kan ada gambar perempuan dan singa, kalian bisa menaklukkan kekerasan hati dari doi ini gitu, atau vice versa ya. Jadi bisa menaklukkan sesuatu yang selama ini jadi batu gitu loh, jadi bisa hancur, akhirnya terbuka, oh ternyata punya perasaan yang sama gitu. Jadi aku merasakan di sini bahwa jodoh kalian ada di circle kalian saat ini yang di grup 1 ya. Anggaplah ini fun reading ya. Jadi jangan terlalu serius gitu. Tapi kalau emang situasinya mirip ya, kalian bisa ada korelasikan gitu ya. Oke. Di sini aku melihat juga banyak yang ketemunya itu di tempat pendidikan, karena finance and career di sini aku merasa tidak hanya seputaran tempat kerja, tapi bisa aja di jenjang pertumbuhan karir kalian untuk mencapai karir, misalnya kuliah atau sekolah, atau mungkin di keluarga kalian itu kayak mensupport kalian dari segi mungkin bisnis bareng gitu, atau mungkin kalian melakukan sesuatu bersama gitu ya. Karena aku merasakan masalah finansial dan karir ini sering kalian bahas bareng. Jadi aku merasakan kalian mungkin partner kerja, partner bisnis, atau mungkin memang sahabat dari lama yang sering banget kalian ajak bahas soal financial issue gitu ya. Nah,
Jadi kartu Seven House Partner. Jadi aku merasakan ini your true love, bener-bener partner yang cocok dari awal sama kalian. Cuman mungkin di grup satu ini sering mengelak atau mungkin dia cuma cocok sama sebagai sahabat gue aja gitu. Sehingga kalian mungkin nggak terlalu take it serious gitu. Kalian nggak bener-bener fokus pada orang ini gitu ya. Tapi at the end kalian jadi ngerasa ternyata selama ini gue nyari jauh-jauh ternyata ada di depan mata. Itu yang aku lihat di grup satu ini ya. Kejadiannya seperti itu gitu. Jodoh kalian ada di depan mata, cuma kalian pusing mencari yang tak kasat mata gitu ya. Oke, di sini kartu Seven House Partner. Jadi aku merasa Seven House Partner ini aku juga melihat di sini itu kalian itu memang memang cocok dari banyak hal. Walaupun tetap ada argumentasi yang berbeda-beda, tapi kalian tetap punya tujuan yang sama. Karena ada kartu North Node di sini, life is purpose. Kalian punya tujuan hidup yang sama. Ya, kalian punya tujuan hidup yang sama, visi misi yang sama dalam kehidupan gitu. Walaupun mungkin cara jalan kalian berbeda, tapi visi dan misi tujuan kalian sama. Jadi gampang banget buat mengklikkan gitu. Dan punya win-win solution dari berbagai masalah gitu ya. Pokoknya enak aja, mulus gitu sama orang ini. Dari segi komunikasi, dari segi banyak hal itu kayak nyambung dan benar-benar passionnya sama gitu yang aku lihat ya. Oke. Di sini untuk zodiak gitu ya. Untuk zodiak di sini ada kartu aku ngeliat ada Scorpio di sini. Ya, ada kartu Death card. Entah kenapa aku korelasi dengan Scorpio. Kemudian ada kartu Leo juga di sini, ada Strength, ada Leo, dan ada juga di sini kartu Seven House itu Libra ya. Kartu Libra Seven House Partner. Oke. Ya, jadi ada zodiak itu Scorpio, Leo, Libra, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada zodiak yang lain ya, karena ada kartu Wands di sini ya, kartu Wands. Jadi bisa juga fire element Aries, Leo, ya ada Leo di sini, ada Sagittarius juga bisa. Tapi yang kelihatan di sini lebih ke Libra, Scorpio atau Leo. Tapi nggak menutup kemungkinan zodiak yang lain ya, karena ya ini readingnya sangat general, jadi sesuaikan saja. Oke. Bisa jadi Sun, Moon, atau Rising-nya itu ada kaitannya dengan Scorpio, Leo, atau Libra gitu, atau juga fire sign Aries, Sagittarius, dan Leo. Oke. Nah, di sini ada kartu passion ya, seperti aku katakan tadi ya, kalian punya chemistry yang benar-benar sama, chemistry yang benar-benar kayak having fun bareng. Kalian merasa enjoy ngejalanin hubungannya. Walaupun kalian sempat mencari jauh keluar, ya mungkin dekat sama si A, si B, si C, tapi tetap baliknya dan nyambungnya sama orang ini. Soalnya orang-orang ini tetap ada dalam kehidupan kalian gitu, sejauh-sejauhnya kalian melangkah gitu ya. Ada kartu palm tree juga di sini, ada stability, ya security, permanence, growth, flexibility. So ini yang aku bilang pertumbuhan dan stabilitas gitu ya. Kenapa? Karena aku melihat kalian bertumbuhnya bareng. Entah mungkin kalian dari kecil bareng, atau mungkin kalian sejak kuliah bareng, sekolah bareng, atau mungkin kalian tumbuh di lingkungan yang sama juga bisa, atau di tempat kerja yang sama. Jadi aku melihat ada sesuatu yang bertumbuh gitu. Mindset kalian bertumbuh bareng, cara kalian berpikir juga ibaratnya dari zero to hero gitu ya. Jadi dari kalian yang nggak tahu apa-apa sampai kalian tahu sesuatu, itu kalian bareng gitu. Jadi banyak suka duka yang kalian alami gitu ya. Jadi kalau grup satu ini kisah kehidupannya, kisah bertemu dengan jodohnya itu sebenarnya penuh dengan suka dan duka juga ya, karena ada yang ditinggalkan terus balik lagi, ditinggalkan balik lagi, tapi endingnya ya sama orang yang selalu ada buat kalian gitu. Jadi konsepnya ini kayak grup satu ini jodohnya adalah orang yang ada di depan kalian yang selalu ada buat kalian gitu. Oke, jadi jangan jauh-jauh mencari ketika kalian melihat di depan kalian sudah ada yang terpampang nyata bahwa ya dia sangat mencintai kamu dan sepassion gitu. Kalau emang kalian punya perasaan ya cobalah untuk menggali juga gitu, karena
biasanya orang yang punya chemistry yang sama, kecocokan yang sama dan terus bersama pasti ada sesuatu rasa gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya di grup 1 ini itu ya. Jadi kalian adalah orang yang tumbuh bersama walaupun kalian menjalin hubungan sama orang lain saat ini gitu ya, atau mungkin kalian sebelumnya menjalin hubungan dengan orang lain atau dia juga seperti itu, tapi hubungan silaturahmi kalian tidak pernah putus gitu. Kuncinya di situ ya, di grup 1 ini. Sehingga ada stability, ada pertumbuhan dari hubungan kalian. Jadi kalian mungkin yang awalnya tertutup, yang awalnya nggak pernah ngungkapin apa-apa, akhirnya bisa mengungkapkan bahwa gue juga punya perasaan sama lo gitu. Jadi benar-benar yang kayak mengungkapkan itu yang susah karena mungkin terlalu nyaman, terbiasa bersama dan nyaman, takutnya ilfeel ketika ada salah satu yang tahu tentang perasaan masing-masing. Itu sering banget terjadi gitu ya. Jadi cobalah buat tatap matanya gitu ya, coba buat menganalisa lebih dalam, tanyakan dari hati ke hati gitu ya, karena aku lihat dia punya perasaan yang sama dengan kamu atau kamu punya perasaan juga ke dia, cuman kalian sama-sama diam dan tidak mau mengungkapkan karena takut ilfil atau sudah terbiasa nyamannya seperti ini gitu ya. Oke, so itu untuk grup 1. Thank you for watching. Kita lanjut ke grup 2. Oke, lanjut ke pile nomor 2 ya. Yang milih pile nomor 2, bagaimana kisah kamu bertemu dengan jodohmu. Oke, so kita buka aja kartunya. Oke, di sini ada kartu yang pertama, ada kartu 5 of Wands. Oke, ada kartu 9 of Cups, ada kartu 10 of Pentacles, ada kartu 5 of Cups, dan ada kartu Knight of Swords. Oke. So, kita buka kartu yang lain. Ada kartu codependency, ada kartu give your relationship a chance, terus ada kartu sudden return, wow, dan ada kartu Gemini, I think. Oke. Ini 2 kartu ini aku buka nanti ya, terakhir. Oke, untuk pile nomor 2. Oke, untuk pile nomor 2, bagaimana kisahmu bertemu dengan jodohmu. Oke. So, di sini ketika aku melihat kartu ini, yang pertama terpintas adalah hubungan kamu bertemu dengan jodohmu itu di saat kamu kondisinya lagi nggak baik-baik aja soal hubungan, atau kamu lagi single tapi bener-bener addiction atau masih bener-bener yang namanya masih menggenggam erat masa lalu gitu ya. Karena ada kartu codependency juga di sini ya, kartu addiction akan sesuatu atau tentang hubungan, kamu kayak nggak mau letting go, kamu kayak nggak mau membiarkan semua yang kamu punya saat ini pergi dari kamu walaupun udah nggak bisa bertahan gitu ya. Aku melihat kamu terjebak dalam situasi itu dimana mungkin kamu berharap penuh dengan seseorang, tapi orang itu nggak memperlakukan kamu sebaik yang kamu harapkan gitu ya. Karena aku melihat di sini kamu merasa banyak struggle dalam kehidupan percintaan kamu. Kamu merasa kamu cepat emosional, kamu merasa kamu tidak happy gitu ya. Nah, di sini aku merasakan bahwa kamu mungkin terjebak dalam situasi seperti itu awalnya. Ya, di grup 2 ini. Dimana mungkin kamu merasa circle kamu juga tidak baik gitu, mungkin toxic relationship, toxic circle, nggak sehat gitu hubungannya, atau pertemanan, lingkungan di hubungan kalian itu nggak baik gitu. Banyak yang mungkin mengadu domba, banyak yang memancing emosi, banyak yang tidak support juga bisa, tapi kamu merasa kayak mesti memperjuangkan hubungan ini, tapi finally aku lihat hubungan itu tidak semulus yang kamu harapkan gitu ya. Ada kartu 5 of Cups juga di sini. Kamu mungkin harus merelakan apa yang harus direlakan, jangan digenggam terlalu erat gitu. Kamu mungkin mengalami situasi seperti itu sampai akhirnya aku ngerasa ada seseorang yang masuk dan mengambil kamu gitu ya, masuk dan mengambil kamu dari situasi itu, menyadarkan kamu bahwa kamu berhak lo bahagia gitu, kamu berhak lo untuk melihat kenyataan, kamu berhak untuk kayak
ini loh banyak pilihan gitu, banyak hal yang membuat kamu bahagia dan gak stuck sama orang ini gitu. Aku melihat ada seseorang yang wise, yang bijak, yang membantu kamu untuk mengkoreksi kehidupan percintaan kamu. Dan entah mengapa gitu ya, aku melihat orang ini tuh cukup dewasa umurnya, mungkin di atas kamu jauh, atau ya bisa di atas kamu 1-2 tahun sampai 10 tahun atau lebih, karena aku ngerasa umurnya sudah sangat dewasa banget ya. Ada kartu Saturn Return, ada kartu Age. Biasanya kartu ini muncul menandakan orang-orang yang umurnya sudah di atas ya, umurnya ya sudah memasuki umur yang dewasa banget gitu ya, umurnya udah 30-20 ke atas ya, 30-40 juga bisa memungkinkan gitu ya. Oke. Intinya lebih dewasa, lebih tua dibandingkan kamu. Nah, di sini dia tuh kayak membantu mengkoreksi dan memberikan pandangan bahwa kamu tuh nggak harusnya stuck sama orang ini, atau bertahan dalam situasi seperti ini gitu. Apalagi kamu mungkin banyak merelakan awalnya, kamu banyak bisa dibilang kamu tuh habis-habisan gitu loh mempertahankan orang yang dulunya sempat kamu pertahankan. Nah, ketika orang ini datang gitu ya, aku ngerasa mungkin kamu kenal dari temen kamu, atau dia memang ketemu kamu by medsos gitu ya. Kalian banyak diskusi, yang awalnya mungkin kamu gak terlalu sama orang ini, tapi finally dia memberikan kamu pandangan-pandangan tentang apa sih arti kebahagiaan gitu. Kamu harus kamu harus bahagia gitu. Kamu jangan kamu jangan sampai terpaku sama sesuatu hal yang bikin kamu merasa dikucilkan, merasa kamu tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi kamu merasa bahwa kamu mendapatkan kesempatan baru untuk ya lebih bahagia, menemukan partner yang tepat. Itu yang aku lihat. Disubsidi juga, aku ngerasa ada secara finansial kamu juga didoping gitu. Nah, artinya dia bisa membantu kamu dari segi finansial, dari segi moral, dari segi pikiran, punya supportnya lumayan banyak orang ini ke kamu gitu. Sehingga ada rasa yang dimana kamu menemukan orang yang bisa membantu kamu ya, dan kamu seperti mendapatkan kesempatan baru dalam sebuah hubungan, bekerja sama, digenggam, dirangkul gitu ya untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Itu yang aku lihat ya. Jadi diawali dengan kesadaran. Ini hubungannya, kisahnya itu lebih kayak kamu menyadari sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan di pasangan kamu sebelumnya, kamu dapatkan di pasangan kamu, di jodoh kamu ini gitu ya. Oke, tapi aku lihat karena rentang umur yang lumayan gitu ya, mungkin kalian sering ada gap komunikasi. Aku merasa perjalanan hubungan kalian juga nggak mulus-mulus banget ya, karena aku juga ngelihat ada kontra sedikit di sini. Ya, ada kartu Knight of Swords. Di sini adalah tentang perihal komunikasi. Ya, ada kartu Gemini, I think. Jadi bisa jadi orang itu berzodiak Gemini, atau kamu yang Gemini gitu ya. Jadi ada vice versa, atau Sun Moon Rising-nya Gemini gitu ya. Ada Gemini di sini. Kemudian aku juga lihat ada kartu Earth Sign ya. Kartu Earth Sign, entah kenapa aku lihat ini ada Earth Sign, ada Taurus, Virgo, atau Capricorn ya. Entah kenapa aku ngerasa kayak bener-bener orangnya udah stabil banget secara finansial juga, secara pandangan dia. Cuman mungkin karena gap komunikasi, aku ngerasa ada gap komunikasi, ada perbedaan cara menyampaikan sesuatu yang bikin hubungan kalian sempat renggang ya, atau dia yang terlalu keras ngasih tahu kamu, tapi at least semuanya bisa di take down, jadi bisa ditenangkan gitu ya. Nah, di sini aku melihat banyak serba-serbi gitu ya. Mungkin kamu ditarik dari sumur yang keruh gitu ya. Jadi dari hubungan yang keruh kamu ditarik, setelah ditarik kamu dikeringkan gitu ya. Analogi dikeringkan, setelah kering kamu diberikan ceramah, mungkin diberikan pandangan-pandangan, tapi kamu masih belum menerima, masih batu gitu ya, masih tetap mengingat yang lama gitu. Itu yang mungkin membuat dia merasa kesal sama kamu, tapi karena dia orangnya lebih sabar gitu, aku ngerasa dia bisa
apa ya, menenangkan kamu yang mungkin masih sedikit plain plan. Karena di Gemini I think ini ya, ada energi yang aku baca kalian plain plan. Kalian cepet banget berubah pikiran gitu. Kalian ada anak kembar ya, jadi cepet banget berubah pikiran, cepet banget ngerasa bosan, cepet banget terdistraksi. Jadi kalau kamu lihat mantan kamu lagi apa gitu, kamu ngerasa ada terdistraksi atau emosional kamu terganggu lagi gitu. Itu yang bikin dia butuh mengajarkan kamu lebih banyak gitu. Jadi aku ngeliat sosok jodoh kamu ini adalah sosok orang yang dewasa, yang wise, yang bijak, yang bisa menarik kamu dari keruhnya sumur itu gitu ya, keruhnya hubungan gitu. Di sini juga aku melihat sosok orang yang dewasa yang bisa memberikan kamu banyak pandangan baru gitu ya, memberikan kamu banyak pandangan baru tentang kehidupan percintaan, terutama karena dia bisa membantu kamu banyak gitu ya. Jadi aku merasakan bahwa mungkin kamu di awal mungkin nggak akan terlalu serak sama orang ini gitu ya, karena mungkin banyak perbedaan, apalagi perbedaan usia. Tapi lama-lama kalian akan menemukan apa ya, kayak klik ya, kayak ngerasa kayak ini adalah orang yang bisa mencintai kamu dan kamu butuhkan gitu. Jadi kamu juga nggak merasa disia-siakan, oke? So ada kartu the butterfly. Jadi butterfly ini tentang relationship to the next phase. Jadi kayak lanjut ke fase selanjutnya, berkembang gitu ya. Jadi kayak dimana kamu hubungan ini berkembang gitu ya, dari kepompong gitu jadi kupu-kupu, itu kan sesuatu yang berkembang gitu dan lebih baik lagi gitu. Jadi aku melihat perkembangannya cukup baik dari segi banyak hal ya. Kamu yang mungkin labil itu akan diperbaiki oleh si doi ini gitu. Oke, kemudian ada kartu fotograf di sini, looking at your photo, missing you. Aku ngerasa orang ini juga stalking kamu lumayan lama. Jadi bisa jadi stalker kamu atau orang yang sudah mengamati kamu sejak lama gitu, karena dia merasa mungkin dia menunggu momen-momen yang tepat ketika kamu mungkin keluar dari toxic relationship ini gitu ya. Mungkin kamu sering posting sesuatu yang galau di medsos atau apa gitu kan, ini general ya, jadi bisa sesuaikan aja sama situasi kalian. Mungkin kalian sering ngepost sesuatu hal yang mengkaitkan dengan perasaan kalian lagi galau gitu, sehingga dia menarik kesimpulan bahwa oh ini orang lagi galau, orang ini tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan dia juga sering stalkingin kamu dan mungkin sering lihat foto kamu gitu, dan dia pengen bikin memori baik sama kamu, bikin kayak kalau lo sama gue bakal bahagiain lo, kayak gitu lih analoginya ya. Jadi kayak dia tuh pengen banget yang namanya gremetan gitu ya, gregetan, kayak ngapain sih lo sama dia gitu, gue tuh bisa bikin lo lebih bahagia gitu. Itu yang aku lihat kisah kalian ya di grup 2 dengan si jodoh ini gitu. Jadi apa ya, pertemuan dengan orang yang bisa memberikan pandangan dan karakter kalian tuh terbentuk lebih baik lagi gitu dengan usia dia yang juga dewasa, pengalaman, experience dia juga banyak, dan dia juga bisa mengkoreksi gitu ya, bisa mengkoreksi kamu salah ini, kamu salah ini. Mungkin kamu akan sedikit kesal karena kamu banyak dikoreksi dan seperti orang yang tidak tahu apa-apa pada awalnya, tapi lama-kelamaan mungkin kamu merasa oh ini juga bisa membuat saya menjadi orang yang lebih baik gitu. Oke, so itu untuk grup 2. Thank you for watching. Kita lanjut ke grup selanjutnya, grup 3. Thank you. Oke, lanjut ke pile terakhir, pile nomor 3. Bagaimana kisah kamu bertemu dengan jodoh kamu, oke? So, ini pile nomor 3. Kita lihat pile nomor 3. Ada kartu Eight of Pentacles, ada kartu Eight of Cups, ada kartu The Magician, The Emperor, dan kartu Knight of Pentacles. Oke. Ada kartu Passion, ada kartu True Love, wow, ada kartu Egg House, dan ada kartu Uranus, dan ada kartu ada 2 kartu ini ya. Nanti kita buka terakhir. Oke, untuk pile terakhir ya, pile nomor 3, bagaimana kisah cinta kamu bertemu dengan jodohmu. Oke. Di sini aku melihat
Mungkin kalian habis putus ya, jadi emang lagi single. Beda sama file nomor 2 yang emang lagi dalam hubungan. Kalau ini emang habis putus atau lagi fokus-fokusnya kerja, fokus-fokusnya sama diri sendiri, karena ada kartu Eight of Pentacles, atau fokus sama pendidikan juga bisa ya. Jadi aku melihat ada yang fokus banget, kayak bener-bener fokus menata pondasi, pengen lebih sukses dari mantan atau pengen lebih sukses gitu. Jadi aku melihat ada konsep kesuksesan yang kalian bangun banget di sini gitu ya. Tapi dari segi hati kalian tuh lagi kosong banget gitu, lagi kayak aduh kok kayaknya percintaan gue gagal terus gitu, atau percintaan aku tuh nggak pernah mulus, selalu gagal, selalu berhenti di titik yang nggak pernah mengarah ke hubungan yang naik level gitu. Kamu merasa meratapi kok gini-gini banget gitu. Nah di sini aku melihat mungkin kamu menghibur diri kamu, entah ke klub, entah mungkin ke tempat-tempat yang dimana bisa memberikan hiburan. Karena ada kartu The Magician di sini, aku merasa kalian pergi ke tempat hiburan atau kalian ketemu teman-teman kalian yang bisa ya buat having fun gitu ya. Karena aku melihat di sini ada orang yang memang secara spontanitas menarik perhatian kalian gitu. Orang ini bisa jadi orangnya tuh bener-bener confidence banget, karismatik banget. Nah di sini kamu tuh kayak tertarik banget secara spontanitas sama orang ini, cepet banget tertariknya, dan dia juga ngerasa kayak ada ketertarikan sama kamu gitu, karena ini bersifatnya spontan banget, tidak ada embel-embel ABCD. Kalian benar-benar kayak ketemu langsung di tempat, dan atau mungkin kalian cuman sekedar sapa aja atau sekedar ngeliat aja, dan akhirnya kepo ke media sosial gitu ya. Dan jadi kayak benar-benar menunjukkan sisi yang kayak ketertarikan yang besar, responnya juga cepat gitu. Karena aku ngeliat di sini kayak sesuatu tuh bergerak sangat cepat, karena ada kartu The Magician di sini ya. Jadi pertemuan kalian itu benar-benar instan banget. Mungkin kayak bisa dibilang dalam semalam tuh kalian bisa kayak punya chemistry sama orang ini gitu, benar-benar cepat banget gitu. Karena mungkin auranya karismatik banget. Aku juga bisa ngeliat orang ini mungkin berzodiak Aries atau Taurus ya. Di sini benar-benar kayak menarik perhatian kamu banget ya. Aku lihat menarik perhatian kamu banget, dan kalian banyak, mungkin ada yang sempat ngobrol, ada yang enggak, tapi berujung ke media sosial ya. Karena aku ngeliat dia juga kayak memantau kamu dari kejauhan, dia kayak liatin kamu gitu, atau mungkin nanya ke temennya gitu untuk bisa tahu kamu lebih dalam gitu. Jadi bener-bener yang usaha gitu ya, usaha buat memang cari tahu tentang kamu. Oke. Di sini aku ngelihat ada kartu passion dan true love. Jadi aku ngerasa emang koneksinya cukup kuat karena emang dia true love kamu gitu. Jadi bener-bener yang kayak ngerasa sumringah dan bahagia seketika gitu ya, karena ngerasa kayak ketemu sama soulmate juga bisa, twin flame juga bisa gitu. Jadi bener-bener ketemu sama orang yang attractionnya kuat banget ke kalian. Jadi kayak satu detik ketemu itu udah kayaknya dia jodoh gue gitu. Ada sih yang mungkin berpikir seperti itu ya. Kalian mungkin pernah kan ketemu kayak ngelihat orang tuh kok bisa gitu, bener-bener kayak kenalnya tuh kayak udah bener-bener ketarik gitu ya. Itu yang aku lihat di sini, grup 3. Jadi pertemuan yang singkat dan ketertarikannya besar. Oke, ada kartu passion di sini. Aku juga ngelihat mungkin di antara kalian ada yang diawali dengan las itu gairah, nafsu juga bisa, karena aku ngerasa ada yang ketemu satu malam aja itu bisa juga. Ini sangat general, jadi bisa karena memang kalian lagi dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol mungkin atau apa, jadi kalian benar-benar kayak on fire banget, las gitu. Itu jadi kayak karena nafsu juga bisa diawali itu gitu ya. Tapi tidak berlaku untuk semua orang, ini sangat general. Jadi benar-benar kayak ketemunya tuh spontanitas dan benar-benar kayak having fun bareng, dan akhirnya benar-benar ada chemistry di antara kalian gitu. Oke, ada juga di sini yang mungkin deket sama, kalau di tempat kerja ini bisa jadi atasan kamu ya. Kalian deket sama atasan kamu atau vice versa. Jadi aku melihat ada hubungan yang memang kayak seseorang yang karismatik banget di sini, oke? Terus di sini ada kartu Egg House, ada kartu Uranus. Aku bisa lihat juga zodiaknya bisa jadi Scorpio ya.
Jadi egg house ini berkaitan dengan Scorpio. Di sini aku ngeliat kayak dia itu memulai gitu, dia berani memulai, dia berani drive kamu ke arah hubungan yang lebih lagi gitu. Dan aku lihat memang kartu Uranus Genius ini berkaitan dengan teknologi juga. Jadi kalau dia bisa aja bekerja di bidang teknologi juga bisa gitu, atau kalian pertemuannya lewat media sosial gitu mungkin, atau aplikasi-aplikasi yang pertemuan jodoh gitu juga bisa. Jadi atau media sosial Facebook, Instagram itu aku ngerasa ada koneksi di sana gitu ya. Jadi jarak jauh juga bisa, tidak harus ketemu. Tapi aku ngeliat kayak kalian bertemunya itu berpengaruh besar, media sosial tuh berpengaruh besar gitu sama hubungan kalian ini untuk grup 3 ya. Pertemuan kalian tuh berpengaruh besar di media sosial kalau aku lihat. Walaupun endingnya tetap ketemu gitu ya, tetap ketemu lah dengan pokoknya instan banget, gampang banget ketariknya sama orang ini. Itu untuk grup 3 ini gitu ya. Jadi bener-bener yang kayak spontanitas gitu, ketemunya tuh spontanitas, perasaannya juga cepet banget. Oke, ada kartu I like you. Jadi ada kartu someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to date. Kayak bener ya. Jadi dia kayak suka sama kamu, dan dia tuh kayak tiba-tiba romance is blooming, kayak berkembang gitu, mekar ya, bunga mekar gitu. Jadi bener-bener kayak ngerasa fun, seneng, kayak pokoknya on fire banget. Makanya ada lustnya sedikit, ada unsur nafsu juga di awal-awal. Tapi aku ngeliat sih so far kalian fun aja, kalian merasa nyaman, kalian merasa klik satu sama lain, dan mungkin itu yang bikin kalian bisa naik ke level yang lebih tinggi gitu ya. Oke, ada kartu many option decision ya. Oke, aku ngeliat juga mungkin kamu sempat ragu sama orang ini karena kamu ngerasa mungkin orang ini punya banyak pilihan gitu, atau ini hanya cinta satu malam, atau cinta yang hanya berdiri sekejap mata aja gitu. Tapi lama-lama kalau setelah kalian mendalami, ternyata dia punya tujuan loh sama kamu gitu. Senakal-nakalnya orang ini ternyata dia punya tujuan sama kamu gitu. Jadi di grup 3 ini bener-bener umami banget gitu ya, ada asam manis pahit gitu ya, banyak banget hal yang terjadi di kehidupan percintaan bertemu jodoh itu grup 3. Yang awalnya sendiri malah jadi ketemu sama orang yang mungkin nakal, yang mungkin kayak fuckboy gitu ya. Jadi bener-bener orang yang kelihatannya tuh nggak bisa fokus sama satu orang gitu ya. Apalagi kalian mungkin diawali dengan lust tadi yang seperti aku bilang. Jadi diawali dengan nafsu atau sesuatu hal yang berdiri hanya satu malam, atau hanya bekerja secara instan, tapi ternyata lama-kelamaan malah terkoneksi terus sama orang ini gitu, karena dia adalah true love kamu, terkoneksi terus sama orang ini, dan jadinya kayak kalian tuh benar-benar sering banget komunikasi, dan dia punya tujuan lah sama kamu gitu, kayak mempercayakan gitu ke depannya sama kamu. Itu yang kulihat ya, atau di grup 3. Tapi aku ingatkan kembali bahwa reading ini bersifat sangat general, tidak berlaku untuk semua orang. Jadi sesuaikan saja sama situasi kalian. Kalau emang kalian yakin, tetap ikuti intuisi hati kalian, dan ya anggap aja ini fun reading gitu ya. Tapi kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box, di nomor WA itu sudah ada nomor yang bisa kalian hubungi. Jadi nanti kalian bisa chat aja ke sana kalau emang kalian berminat untuk private reading, oke? So thank you for watching my videos. See you, bye-bye. Nanti kita lanjut ke video yang lain ya, tentang jodoh lagi. Oke? Bye.